Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Indira Aprilia Putri, NNP 0923040036 dari kelas TO 5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait diagram pipa dan instrumentasi PNID yang menggambarkan bagaimana dua aliran bahan baku dicampur sebelum masuk ke sebuah reaktor. Ini ada beberapa daftar komponen utama berdasarkan simbol-simbol dalam diagram. Yang pertama ada P201 yang merupakan transfer pump yang berfungsi memompa atau mengalirkan bahan baku dari sumbernya ke mixer. Kemudian ada P504 yang merupakan transfer pump yang berfungsi memompa atau mengalirkan bahan baku kedua dari sumbernya ke mixer. Kemudian ada FV33040 yang merupakan flow control valve katup kontrol aliran yang berfungsi mengatur dan mengendalikan laju aliran fluida dari P201 dikendalikan oleh suplai udara instrumentasi. Kemudian ada FV3041 yang merupakan flow control valve yang berfungsi mengatur dan mengendalikan laju aliran fluida dari P504 dikendalikan oleh suplai udara instrumentasi. Kemudian ada FT10 yang merupakan flow transmitter yang berfungsi mengukur dan mengirimkan sinyal laju aliran fluida pertama. Kemudian ada FT11 yang merupakan flow transmitter berfungsi untuk mengukur dan mengirimkan sinyal laju aliran fluida kedua. Kemudian ada M08 yang merupakan mixer yang berfungsi sebagai tempat kedua aliran fluida digabungkan dan dicampur secara merata. Kemudian ada R201 yang merupakan reaktor yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia dari bahan yang sudah tercampur. Kemudian ada S yang merupakan sampling connection atau titik pengambilan sampel yang berfungsi sebagai tempat sampel campuran dapat diambil untuk analisis kualitas sebelum masuk ke reaktor. Dan ada IAS atau instrumen air supply atau suplai udara instrumentasi yang berfungsi sebagai sumber udara bertekanan yang digunakan untuk mengoperasikan atau menggerakkan kontrol valve atau katup. Proses yang digambarkan memiliki tujuan utama yaitu mencampur dua aliran bahan baku dengan laju aliran yang terkontrol sebelum diumpankan ke reaktor. Untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Bahan baku pertama akan dipompa oleh transfer pump P201. Bahan baku kedua akan dipompa oleh transfer pump P504. Kemudian yang kedua ada pengendalian aliran. Laju aliran dari P201 diukur oleh flow transmitter FT10 dan dikendalikan oleh flow control valve FV33040. Laju aliran dari P504 diukur oleh flow transmitter FT11 dan dikendalikan oleh flow control valve FV33041. Kedua katup kontrol FV33040 dan FV33041 adalah jenis air to open atau air to close dan dioperasikan menggunakan sinyal pneumatik dan instrumentasi air supply yang biasanya dikendalikan oleh sebuah pengontrol atau controller yang menerima masukan dari FT. Kemudian penyampuran. Kedua aliran bahan baku yang telah dikontrol lajunya kemudian bertemu di mixer M08. Di sini keduanya dicampur hingga homogen. Kemudian ada pengambilan sampel dan reaksi. Setelah dicampur terdapat sampling S yang memungkinkan operator mengambil sampel campuran untuk memastikan rasio pencampuran dan kualitasnya sudah sesuai spesifikasi sebelum masuk ke reaktor. Campuran yang sudah siap kemudian dialirkan ke reaktor
F201 untuk proses selanjutnya yaitu reaksi kimia. Nah, sekedar informasi tambahan, pengendalian rasio karena ada dua flow transmitter yaitu FT10 dan FT11 dan dua control valve yaitu FV33040 dan FV33041. Kemungkinan besar sistem ini menjalankan kontrol rasio. Tujuannya adalah memastikan bahwa perbandingan rasio aliran bahan baku 1 terhadap bahan baku 2 selalu dipertahankan pada nilai yang diinginkan untuk reaksi yang optimal di R201. Fungsi check valve tanda panah diagonal yang hanya memungkinkan aliran satu arah berada di depan step FV ini adalah simbol untuk check valve dan non-return valve. Fungsi utamanya adalah menjaga aliran balik backflow dari mixer atau jalur lain ke arah pump P201 atau P504, memastikan proses berjalan searah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.